Memiliki paras jauh dari sebutan rupawan terkadang menjadi kesedihan tersendiri. Kendati begitu, wajah dianggap jelek sudah menjadi anugerah sendiri dari Sang Pencipta untuk harus selalu disyukuri. Memiliki wajah yang buruk rupa biasanya akan dijauhi orang, dikucilkan, bahkan dibuli. Apalagi untuk mendapatkan jodoh, itu merupakan hal yang sulit didapatkan. Tapi ada sahabat Nabi yang buruk rupa dan dijodohkan dengan wanita cantik. Bahkan, bidadari surga pun pada memperebutkannya. Bagaimana kisahnya? Yuk, simak video berikut ini. Banyak orang di zaman sekarang memilih pasangan melihat dari tampilan fisik atau good looking dan harta semata atau good rekening. Banyak juga orang yang menganggap itu realistis atau sekedar gengsi. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Kita harus menerima apa adanya tanpa melihat dari buruk rupa maupun harta, sebab di mata Allah semua sama. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi yang buruk rupa dan dijodohkan dengan wanita cantik, serta diperebutkan bidadari surga. Berikut adalah kisahnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dengan klik tanda lonceng dan aktifkan notifikasinya supaya terus mendapatkan informasi menarik lainnya. Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad bertemu dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pimpinan Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita cantik itu dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansor. Dengan wajah yang senang,
mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib, ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata pemimpin Ansor. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan, siapa yang meminta? Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal solehah yang sangat mengerti dengan agama. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Perempuan solehah itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan solehah itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa dari Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Setelah pernikahan dengan perempuan cantik, Julaibib ikut perang dengan Rasulullah, dan Julaibib pun menjadi salah satu korban yang meninggal dalam peperangan itu. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan sosok Julaibib. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi, kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar. Carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum. Lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya.
Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada." Jawab Rasulullah, "Lantas tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya, sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya, kata Nabi Muhammad SAW. Setiap orang mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Pada dasarnya ada beberapa fisik yang sama, namun ada juga yang berbeda. Sebagian besar manusia mempunyai 2 kaki, 2 tangan, dan sebagainya. Namun yang menjadi pembeda adalah ukuran kaki, warna kulit, bentuk rambut, ukuran mata, dan lain sebagainya. Ciri fisik merupakan anugerah dari Tuhan sehingga harus dijaga.